Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Purnomo SPDI, peserta PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta dengan nomor peserta 331168001171. Hari ini saya akan mengambil gambar untuk uji kinerja UKM PPG dalam jabatan tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ayu yaumin hada? Baik, hada yaumul jumu'ah. Baik, siapa yang dapat hari ini? Mas Rafis. Reza. Kenapa? Sakit lagi ya teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustaz minta tolong sama ketuanya. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi kegiatan belajar kita pada hari ini diberkahi oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang Ustaz mau mengabsen teman-teman dulu. Mas Adnan Hiyar hadir. Mbak Alifah hadir. Mbak Akila
sudah belajar materi hari ini angkat tangan? Oh, nggak sabar, baik. Hari ini kita belajar tentang pemaaf dan toleransi. Coba Mbak Safa, apa pengertian pemaaf? Ya, pemaaf, betul sekali. Kemudian siapa yang berani ya mengartikan pengertian toleransi? Ya, Mas Iba? Baik ya, hari ini ya kita akan belajar tentang pemaaf dan toleransi. Baik teman-teman, silakan kita lihat ke layar. Nah ini teman-teman, kita akan belajar tentang pemaaf dan toleransi. Apa toh pemaaf itu? Sebelum kita masuk ke pengertian pemaaf dan toleransi, perlu teman-teman ketahui bahwa tujuan pembelajaran ini satu, memaksimalkan pengertian pemaaf dan toleransi untuk mempersiapkan bekal amal untuk kembali kepada Allah. Tujuan yang kedua, memahami arti ideologi secara sederhana dan pandangan hidup serta memahami dan menjaga kesatuan atas keberagaman. Baik teman-teman, langsung masuk ke materi ya. Langsung ke materi. Nah ini ya, saya minta tolong Mas Rangga, coba bacakan. Pemaaf artinya sifat suka memberi maaf pada kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan dendam. Baik kan ya, pemaaf adalah sifat suka memberi maaf pada kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan dendam. Nah ini dalil atau dasar yang dipakai ya, sebagai dasar pemaaf. Qudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid an jahilina, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Minta tolong Mas Hanif, coba Mas Hanif bacakan dengan keras. Mudah memperoleh teman, tiga menerangkan hati, empat dapat menyelesaikan masalah dengan mudah, lima dapat menyambung silaturahmi yang terputus, enam dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan sesama muslim. Baik kan ya, manfaat pemaaf. Satu, Allah memberikan balasan surga. Yang kedua, mudah memperoleh teman. Yang ketiga, menenteramkan hati. Empat, dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Lima, dapat menyambung silaturahmi yang terputus. Dan yang terakhir, dapat memperkokoh persatuan sesama muslim. Baik, berikutnya ya. Nah ini teman-teman, ini dulu ada kisah pemaaf. Diriwayatkan bahwa didapati orang Yahudi, setiap kali Rasulullah lewat, beliau selalu meludahinya. Jadi orang Yahudi itu pada saat itu hobinya meludahi Rasulullah ketika Rasul lewat. Pada suatu waktu orang Yahudi tersebut tidak kelihatan. Nah, Nabi jadi penasaran, kok sing biasane setiap hari meludahiku, tapi pada saat itu orang Yahudi tersebut nggak ada. Ternyata, nah didapati orang Yahudi tersebut sedang sakit. Maka Rasulullah bergegas atau orang yang pertama kali menjenguk orang yang meludahi
Muhammad. Melihat akhlak Rasul yang seperti itu, akhirnya orang Yahudi tersebut malu, kemudian masuk Islam. Nah ini teman-teman ya, Rasulullah tidak pernah marah ketika atau meskipun diludahi orang Yahudi. Bahkan sekalipun orang Yahudi itu sakit, malah Nabi Muhammad menjenguk yang pertama kali. Nah, ini teman-teman. Yang kedua, materi bukunya adalah tasamuh. Nah, udah minta tolong Mas Yansa. Coba Mas Yansa bacakan yang keras Mas Yansa. Baik ya teman-teman, coba ini biar lebih semangat lagi. Mbak Naura, minta tolong Mbak Naura bacakan yang lebih keras. Ya, toleransi bisa juga disebut dengan tasamuh atau toleransi, kata lainnya tasamuh. Pengertian toleransi adalah suatu sikap saling menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan pendirian kita. Jadi teman-teman, ketika kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, tidak boleh memaksakan kehendak. Sampai di sini, siapa yang belum paham angkat tangan? Paham semuanya ya? Nah, lanjutnya, ini yang digunakan atau dalil yang digunakan untuk dasar kita bertoleransi. Lakum bagimu, dinukum agamamu, waliyadin dan untukku agamaku. Surat apa ini? Surah Al-Kafirun. Baik, ini teman-teman. Coba Mbak Ayah, ini Mbak Ayah, bacakan manfaat toleransi. Baik ya teman-teman, manfaat toleransi 1, menumbuhkan sifat saling menghormati. Yang kedua, menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Yang ketiga, semakin mempererat persaudaraan. Ya teman-teman. Nah di sini ada sebuah kisah tentang toleransi. Ya teman-teman, dikisahkan saat terjadi keributan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy serta Yahudi, Rasulullah menawarkan sebuah solusi dengan membuat piagam Madinah untuk mencapai sebuah kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara isi piagam Madinah tersebut adalah sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang kaum muslim tidak terzalimi dan ditentang. Nah dari sini, Ustaz akan memberi sebuah permasalahan. Nah permasalahannya nanti silakan dikerjakan sesuai kelompok ya. Permasalahannya Pak Us? Dengarkan permasalahannya. Silakan nanti mana yang menunjukkan contoh pemaaf, mana contoh toleransi,
dan mana yang menunjukkan contoh intoleransi. Nanti akan Ustaz kasihkan apa itu bacaannya, kemudian silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok ya. Silakan kita membuat kelompok dulu, berhitung 1 sampai dengan 5, mulai dari Mas Kenji. Nanti masing-masing kelompok mendapatkan gunting, lem. Ini silakan ditempel di sini yang rapi ya. Masing-masing kelompok silakan ke depan ya, mengambil gunting sama lemnya. Dicermati, dipahami. Kalau sudah ya, yang namanya kerja kelompok ya, ada yang motong, ada yang lem. Silakan dipotong. Tadi sudah memberi gunting masing-masing berapa? Ada yang 4, ada yang 5 ya. Silakan dipotong yang rapi, karena sudah kelas 4, potongannya harus rapi. Nanti kalau ada us, ini maksudnya apa? Boleh angkat tangan, tanya us ini maksudnya yang mana? Silakan ke depan, kelompok 4. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Ya. Silakan ke depan. Ini ya, ke sana ya. Baik, silakan dimulai. Yang di belakang silakan mendengar. Menghindari perilaku sombong, memaafkan kesalahan orang lain, dan tidak memendam rasa benci dalam hati, menghargai orang, meminta maaf atas kesalahan dan kedua. Baik, itu apa Mas? Pemaaf. Berikutnya toleransi.
Ya, terus berikutnya. Tidak memberikan kesempatan untuk berubah, mencampuri urusan peribadatan orang lain dengan mengkritisi pelaksanaan ibadahnya, mengejek tata cara ibadahnya, dan lain sebagainya. Memberikan perilaku dingin, menggunakan kesalahan masa lalu sebagai senjata atau alat untuk merendahkan atau menyukai orang yang bersangkutan, melaksanakan pendapat, gagasan, kepercayaan diri sendiri dan sebagainya pada orang lain, merasa dendam, memutuskan hubungan, melarang agama tertentu merayakan hari besar menurut kepercayaan mereka, mengejar bahasa daerah orang lain yang berasal dari suku yang dianggap minoritas, misalnya. Baik, begini ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak ada ya? Kalau tidak ada silakan dulu. Berikutnya yang maju kedua. Siapa berani dulu? Kelompoknya Mbak Alika, kelompok berapa? Kelompok 5, silakan ke depan. Ketika mempresentasikan, suaranya yang keras ya. Suaranya yang keras. Baik, silakan dimulai. Masih lagi, Pak? Memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mendapatkan rasa benci dalam hati. Meminta maaf atas kesalahan yang telah kita buat. Menghargai hubungan. Menghindari perilaku sombong. Berikutnya. Intoleransi, menggunakan kesalahan masa lalu sebagai senjata, alat untuk merendahkan atau melukai orang yang bersangkutan. Memberikan perlakuan dingin, mencampuri urusan penderitaan orang lain dengan mengkritis pelaksanaan ibadahnya, mengecek tata cara ibadahnya, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 4? Ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, berikutnya yang maju berikutnya. Ya, kelompoknya Mbak Raida. Silakan ke depan. Kelompok berapa, Raida? Ya.
Contoh perilaku pemaaf adalah: 1. Meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. 2. Menghindari perilaku sombong. 3. Memaafkan kesalahan orang lain dan tidak memendam rasa benci dalam hati. 4. Menghargai hubungan. Ya, berikutnya. Contoh perilaku toleransi: menghormati dan saling bersahabat antara umat beragama, menjaga kerukunan antara umat beragama, beribadah dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang dianjurkan, tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agamanya kepada orang lain, menghormati agama orang lain. Baik, berikutnya. Contoh perilaku intoleransi: mencampuri urusan peribadatan orang lain dengan isu keagamaan sepenuhnya, menceritakan dalam hidupnya dan lain sebagainya, dengan beriman dengan pengetahuan Indonesia daerah orang lain yang berada di yang dianggap misalnya menggunakan ucapan masalah Dan ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang tampil ini? Gak ada ya? Silakan kembali duduk. Terima kasih Pak Mas. Berikutnya siapa duluan? Nah ini ya, kelompoknya Mas Habibie duduk. Suaranya keras ya. pengertian pemaaf: menghindari perilaku sombong, meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. apa materi yang sudah kita pelajari hari ini. Coba saya minta tolong Mbak Cici dulu menyimpulkan materi yang sudah ajarkan dari awal sampai yang tadi kalian kerjakan. Pengertian pemaaf. Pemaaf artinya
rasa benci dan dendam. Baik, itu materi pertama, yaitu materi tentang pemaaf. Coba Mas Rangga sebutkan satu contoh pemaaf. Menghindari perilaku sombong. Ya, untuk materi berikutnya, materi toleransi. Coba udah minta tolong Mbak Naura. Apa pengertian toleransi? Toleransi atau pasamu artinya suatu sikap paling menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan pendirian kita. Baik, itu toleransi ya. Kemudian Hujan minta tolong Mbak Alifa menyebutkan satu contoh toleransi. Menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya, baik teman-teman. Karena materi sudah sampaikan, kira-kira dari dua materi tersebut, materi pemaaf dan toleransi, adakah yang belum paham? Yang belum paham silakan angkat tangan. Sudah semuanya? Teman-teman, sebelum Hujan akhiri materi minggu depan, kita akan belajar tentang kisah-kisah Nabi. Nanti silakan di rumah belajar dengan sungguh. Gitu ya teman-teman. Akhiri, Hujan minta tolong dulu kepada ketuanya untuk memimpin doa. Jika berdoa, Anda berdoa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.